Halo guys, welcome to Delvia's channel. Apa kabar nih kalian? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Nah, sekarang aku mau bahas mengenai perbedaan koin fundamental dan koin micin. Keep going on watching. Yuk, hayu! Pergerakan harga aset kripto yang dapat melesat tinggi tanpa batas, tetapi juga dapat terjun bebas menjadi ciri bahwa aset kripto merupakan instrumen yang spekulasi. BI dan OJK serta lembaga resmi dan bank sentral lainnya di berbagai negara juga memandang kalau kripto ini tuh merupakan spekulasi. Sebagai currency, aset kripto jelas tidak punya nilai fundamental jika tidak dapat diterima sebagai alat tukar resmi. Di sisi lain, aset kripto di Indonesia juga tergolong sebagai komoditas. Bapepti atau Badan Pengawas Berjangka Komoditi ini menyebut aset kripto ini sebagai aset yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta atau di BBJ. Jadi, kripto ini bisa dibilang sebagai dugaan gitu ya. Nah, tapi buat temen-temen gak usah ragu karena kalau misalkan kita mau masuk ke dalam dunia kripto ini, kita harus research terlebih dahulu. Bahkan kita pun harus tahu mana aja sih koin-koin atau token-token yang memiliki fundamental yang baik dan bagus untuk masa depannya. Sekarang kita masuk ke cara menganalisis apakah aset kripto itu memiliki fundamental yang baik atau tidak. Jika kita ingin masuk ke dalam dunia kripto, maka kita sebaiknya untuk mencari aman adalah pilih koin-koin atau token yang fundamentalnya itu bagus. Karena di sini bisa kita ketahui bahwa aset kripto ini tuh punya keunikan sama ciri khas tersendiri. Jadi sebagai investor pemula harus memperhatikan banget faktor fundamental yang dianalisis untuk membeli koin. Yang pertama, mengenai proyek yang dikembangkan. Investor itu perlu mencermati apakah proyek yang dibuat oleh pihak pengembang koin itu tuh dapat memberikan solusi atas masalah yang muncul dari aset tradisional hingga menghadirkan nilai baru dari sisi ekonomi apakah tidak. Terus yang kedua, tim pengembang. Tim pengembang juga sangat penting ya. Kita harus mengetahui siapa sih pendiri dari koin tersebut, apa programnya, mereka punya kepentingan apa untuk mengembangkan proyeknya. Yang ketiga ada komunitas. Nah, komunitas ini biasanya berbeda dengan aset lainnya karena merupakan salah satu elemen yang terpenting di aset kripto. Dengan cara mereka tuh biasanya yang menggerakkan proyek yang dijalankan oleh tim pengembang. Selain komunitas juga biasanya investor itu dapat melihat ketertarikan investor dari lainnya gitu. Jadi terhadap sebuah koin yang kita akan beli, kita harus lihat apakah investor lain tuh masuk ke koin ini enggak gitu, atau misalkan tertarik juga enggak untuk menginvestasikan uangnya atau dananya di koin ini gitu. Yang keempat, white paper atau roadmap. Nah, jika di pasar modal biasanya dikenal sebagai prospektus. Kalau di aset kripto ini white paper. Jadi white paper tuh berisikan gambaran pengembangan koin atau token ke depannya. Jadi selain itu, investor juga dapat mencermati roadmap untuk melihat lini masa pengembangan. Yang kelima ada keamanan. Jadi investor juga perlu banget untuk menganalisis sistem keamanan yang diadopsi oleh sebuah blockchain. Nah, pada dasarnya blockchain itu kan memberikan efisiensi terhadap ekonomi dan mereka juga dapat mengembangkan teknologi lainnya, jadi sangat amat dibutuhkan untuk tingkat keamanan. Kutip dari kontan.co.id, menurut peneliti blockchain di Deakin University Australia, Dimas Ankawijaya, beliau mengatakan bahwa salah satu koin kripto yang memiliki fundamental yang kuat dari sisi teknologi itu adalah Ethereum. Beliau mengatakan bahwa Ethereum ini sudah dikenal cukup lama sebagai koin yang sukses, banyak dimanfaatkan teknologinya untuk beragam jenis kegiatan. Hingga 2019, Ethereum masih merajai sebagai platform pembuatan aplikasi desentralik atau biasa disebut DApp dalam hal jumlah dan tingkat kegiatan pengembang berdasarkan laporan Depradar. Saat itu tercatat ekosistem di apps berbasis blockchain Ethereum naik 118% dengan nilai harian naik 166%. Alhasil, Ethereum menjadi satu-satunya blockchain yang berhasil menumbuh kembangkan di apps di bidang keuangan desentralik atau DeFi,
jual beli aset, permainan, aplikasi perjudian, dan lain-lain investasi beresiko tinggi lainnya. Belum lama ini, Ethereum juga terus melakukan inovasi teknologi dengan meluncurkan Ethereum versi 2.0. Ethereum teknologinya terus berkembang. Mereka sadar pada Ethereum versi 1 itu memiliki kekurangan. Lalu mereka kembangkan. Keaktifan pengembangan Ethereum ini memberikan katalis positif yang bisa dibilang untuk jangka panjang. Fundamental koin yang kuat juga bisa dilihat dari penggunaan teknologi koin tersebut secara luas, tidak terbatas pada platform tertentu. Jadi indikator analisa dalam memilih koin juga bisa dilihat dari faktor keunikan koin tersebut menurut Dimas tadi. Selain itu juga ada Binance. Nah, Binance juga memiliki teknologi yang serupa dengan Ethereum, tetapi Binance ini nilainya unik karena berhasil menarik pelaku pasar karena memiliki harga yang lebih rendah dari Ethereum. Bagi investor yang merasa biaya transaksi di Ethereum mahal, mereka juga bisa beralih ke Binance yang lebih murah. Jadi uniknya Binance itu bisa ambil ceruk pasar tersebut. Jadi mereka meski secara teknologi tidak istimewa, tapi keunikannya bisa dipertimbangkan. Selanjutnya juga ada dari faktor likuiditas juga penting dilihat untuk menganalisa fundamental aset kripto. Selain dari Ethereum yang memiliki likuiditas yang tinggi, tentunya ada juga Bitcoin yang fundamentalnya itu kuat. Bitcoin juga tengah mengembangkan teknologi baru dalam menyematkan smart contract. Jadi tidak dipungkiri bahwa faktor keberuntungan juga mempengaruhi investor di pasar kripto. Jadi maklum bagaimana kinerja koin di masa sekarang tidak bisa mencerminkan kinerja di masa depan. Tren yang berkembang pesat mengharuskan investor kripto itu bergerak lincah berpindah jika koin yang semula teknologinya diproyeksikan berkembang, ternyata pada hakikatnya atau pada kenyataannya tidak berkembang. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke koin micin atau biasanya disebut shitcoin atau meme coin. Apa sih koin micin itu? Belakangan ini banyak banget diperbincangkan gitu ya di berbagai platform, mulai dari grup-grup Telegram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi koin micin atau shitcoin ini merupakan koin yang kapitalisasi pasarnya itu rendah, tapi supply tokennya itu besar banget dan harganya sangat murah. Nah, tapi koin micin ini tuh bisa aja berpotensi sampai meraih keuntungan ratusan hingga jutaan persen dalam seketika. Padahal yang kita ketahuin kalau misalnya kripto yang bagus itu adalah kripto yang punya visi misi yang jelas, bukan hanya berbicara soal keuntungan atau supply semata. Nah, karena harganya yang murah banget, modal 100.000 aja kalian bisa mendapat ratusan atau jutaan koin gitu jenis ini tuh. Jadi koin ini seringkali biasanya berharga 0,0000 banyak banget nolnya sepersekian dolar. Jadi nyaris nggak ada harganya sama sekali. Kenapa sih koin micin banyak diminati dan banyak diburu? Nah, ada beberapa alasannya. Di antaranya, yang pertama adalah harganya murah. Jadi koin micin ini sangat murah gitu, dengan membeli senilai 100.000 atau ratusan ribu aja udah dapat ratusan bahkan jutaan koin. Jadi sangat beda banget sama kalau misalkan kita beli koin yang fundamentalnya itu ibaratnya kuat gitu. Itu kan harganya udah pada mahal ya teman-teman. Jadi membutuhkan modal yang lumayan besar juga. Yang kedua, potensi keuntungannya besar. Jadi meskipun murah, bisa aja nih koin micin ini keuntungannya lebih besar dari koin yang lain gitu. Karena pembeli koin micin ini memiliki 1 juta koin atau bahkan ribuan ratusan jutaan koin, kenaikan 0, sepersekian dolar aja itu sangat berarti dan bisa membuat si pemilik itu jadi kayak mendadak. Yang ketiga adalah mudah dipam komunitas. Jadi koin micin tuh mudah banget untuk digerakkan oleh komunitas-komunitas. Biasanya kalau misalkan ini semisal contohnya beli koin micin seharga 100.000. Nah, dalam waktu yang singkat, mungkin 1 atau 2 bulan bisa jadi pembeli juga udah dapat untung 1 juta atau lebih bahkan ya dari koin micin tersebut. Dengan catatan semakin banyak yang beli koin micin tersebut atau bahkan komunitasnya terus memasarkan koin tersebut, maka bisa terjadi kenaikan dengan presentasi yang tinggi.
ada satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan membeli koin micin, karena di sisi lain bisa dibilang koin micin ini tidak memiliki proyek atau fundamental yang jelas gitu teman-teman. Beda dengan koin-koin yang memiliki fundamental yang kuat dan memiliki harga yang mungkin bisa dibilang lebih tinggi daripada koin micin. Nah, koin micin ini berupaya banget untuk terjadi scam atau rug pull, di mana itu merupakan tindak kecurangan pada industri aset kripto yang nantinya bisa dibilang developer bisa saja meninggalkan proyek aset kripto tersebut dari koin micin tersebut, atau bahkan sampai bisa aja dicurangi atau melakukan tindak kejahatan lainnya di dunia kripto. Sehingga ketika koin micin ini scam atau rug pull, maka sudah tidak ada harganya lagi gitu teman-teman. Bahkan dijual pun nggak bisa gitu, tidak ada harganya, tidak bisa dijual, ya kita loss aja. Oke, akhir kata saya sampaikan, pokoknya teman-teman harus hati-hati ketika masuk ke dunia kripto, ketika akan memilih masuk ke koin fundamental atau bahkan koin micin, karena ketika teman-teman mendapatkan keuntungan atau bahkan teman-teman merasakan kerugian sampai loss, itu teman-teman yang rasain. Jadi semua balik lagi ke diri kita masing-masing. Tetap do your own research, karena yang mengatur keuangan adalah diri kita sendiri. Thank you for watching. Bye bye.